Halo brother, balik lagi nih di channel YouTube 43 Motor. Jadi di depan admin sudah ada motor Vario 160 nih. Nah, ini motor proyekan pertama kita ya. Ini salah satu motor baru juga. Nah, bisa dilihat nih motornya masih bulan 9 ya. Motor masih baru banget tapi kita udah oprek-oprek. Nah, ini jadi salah satu bahan untuk pelajaran buat bengkel kami juga. Ini karena ini baru pertama kali ya kita megang ya. Nah, jadi Vario 160 ini brother, ini mau kita upgrade di bagian noken dan juga bagian ECU. Nah, ini sudah terbongkar nih. Nah, tadi sekitar 15 menitan kita sedikit meraba-raba ya, posisi-posisi apa aja yang harus dibuka, kabel-kabel apa aja yang harus dicopot. Karena ini benar-benar baru brother, beda banget sama generasi-generasi Vario sebelumnya, yang mana ini benar-benar motor baru lah, seperti yang admin bilang tadi. Nah, ini udah bisa kelihatan ya, ini sudah tercopot bagian mesin dari bagian rangkanya. Nah, jadi dia harus nyopot kaliper juga ya, karena dia tersambung kaliper belakang nih. Kaliper belakang harus dicopot. Kemudian untuk mounting engine-nya dia di atas ya, ini udah enak nih. Mounting engine-nya seperti Genio, model-model Genio, dia di bagian atas, jadi gampang. Sekarang kita coba bongkar bagian headnya. Untuk penampakan mesinnya, untuk busi dia beda juga sendiri brother ya. Nah, karena kemarin ini ownernya udah datang juga nih, dia mau ganti busi menggunakan busi iridium. Nah, kita kira itu untuk tipe businya dia yang panjang ya, atau yang normal CPR 9 itu. Nah, tapi ternyata dia beda deh pokoknya, pendek dia. Dan dia 12 ya kalau nggak salah ya, 12 apa 14 gitu, 14 ya, 14. Jadi beda deh untuk businya. Nah, ini penampakan headnya nih, headnya untuk intake, untuk exhaust in-X sudah terbuka. Nah, throttle bodinya kayak gimana nih, Mimin kasih lihat untuk throttle bodinya penampakannya. Dia pakai sambungan klem gini ya, karena kalau Vario-Vario sebelumnya untuk apa namanya, manipulnya dia beda ya, manipulnya langsung nyatu. Nah, kalau ini ada karetnya, ada klem karetnya. ISC, TPS, injektor masih 2 juga, langsa masih di spidol-spidolin brother ya. Ini untuk menandakan kalau motor ini belum pernah dibongkar. Jadi kalau udah pernah dibongkar, dia tanda-tandanya hilang nih, karena pasti misalkan dicuci pakai carbo cleaner atau apa namanya, bensin ya. Ini posisi pun throttle body masih grass banget, masih baru. Ini motornya masih belum lama, cuma ownernya udah berani nih ngoprek-ngopreknya. Karena jadi pembelajaran juga buat kita nih untuk kedepannya. Ini produsennya Kehin. Ini udah copot ya. Nah, jadi kalipernya dicopot nih, kaliper belakangnya. Ini kita coba bongkar, balik lagi ke bagian mesin, backlight. Sekarang kita copot bagian radiator. Nah, ini selagi dibongkar, admin mau liatin dulu deh barang-barang yang bakal di-upgrade ya. Nah, untuk noken ini menggunakan yang PCX 160 ya. Karena untuk Honda PCX 160 dan Vario 160 ini sama brother ya, tipenya. Jadi nokennya sama juga untuk Vario 125, Vario 150, kemudian PCX, ADV itu nokennya juga sama. Tapi kalau untuk ECU berbeda ya, pair clap juga sama. Nah, jadi kalau pair clap ini, karena ini kan 4 ya brother ya, udah 4 clap. Ini kita substitusinya menggunakan pair clap motor King R15 atau Sabre ini. Nah, di sini kita mau lihat brother, ini udah terbongkar nih bagian headnya.
Yang pertama itu berbeda banget, itu bagian busi. Ini bagian busi, kuncinya kalau yang cocok itu kunci 14 ya diameternya, kunci 14. Dan ini kalau nggak salah juga mirip sama businya CBR 2,5 ya. Ini kayak gini, jadi panjang banget nih. Nah kodenya ini LMAR 8L9, ini NGK. Nah, jadi penampakan businya kayak gini. Nah ini untuk bagian headnya. Wah gede banget ya bagian headnya. Ini bagian headnya udah kayak tipe-tipe yang DOHC nya Honda ya. Di bagian headnya gede banget nih. Itu padahal ini SOHC, single overhead camshaft. Untuk innya, ini penampakan dalamnya brother ya. Barangkali ada yang penasaran deh. Ini dalamnya. Nah ini bagian dari samping. Ini berat ya sumpah. Ini X-nya nih. Ya X-nya lurus ya. Tuh, tapi nggak kelihatan banget nih kalau dari kamera. Ini kalau dari admin kelihatan banget. X-nya lurus. Oke, ini motor kenceng nih. Sebenarnya ya bisa dibikin kenceng nih, dengan standar aja cukup. Jadi ini headnya udah kita bongkar, bakal kita porting brother. Ini pertama kalinya juga nih kita bakal porting Vario 160 ya. Kemudian kita ganti noken, kita ganti per clapnya. Habis itu tinggal kita ganti ECU. Oh iya lupa ECU. Nah ini dia, lupa brother, ini ECU Vario ya, Juken 5++ untuk tipenya yang racing turbo. Ini Vario 160. Ini sudah dengan T-box-nya ya. Sudah dengan T-box. Nah ini mekanik lagi ngukur kerapatan klepnya. Karena ini motor yang standar ini berapa, kita ukur dulu. Jadi nanti nggak nebak-nebak ya. Ini belum dibongkar sama sekali. 12. Untuk intake-nya 12. Untuk intake itu kerapatannya 12 brother ya. Setelannya 12. Sekarang kita ukur untuk bagian exhaust atau X. 22. Jadi kesimpulannya untuk intake-nya itu 12 dan exhaust-nya atau X itu 22 ya. Barangkali teman-teman butuh informasi ini, jadi kita bantu nih. Oke, nanti tinggal kita lanjutin untuk proses porting dan upgrade yang lain-lainnya. Nah sekarang admin mau kasih lihat ke teman-teman, ngasih tahu untuk ukuran klepnya itu berapa sih untuk in dan juga X-nya. Kita ukur untuk innya dulu ya. Nah, innya itu dapat di 20 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, dapat di 20. Kemudian untuk X-nya itu di angka 17 ya. Nah, ini bisa dilihat 17. Oke. Untuk diameter piston sekarang. Diameter piston atau boringan ya, kita ukur dari boringan dulu deh. Itu di 60. Nah, 60 ya. Melanjutkan, jadi ini headnya udah di porting brother. Ini sedang proses pemasangan klep, per klep maksudnya. Ya bisa dilihat ya, lubang pembuangannya atau exhaustnya langsung dia lurus. Nih, coba kita kasih lihat portingannya. Jadi dia lubang pembuangannya exhaust tuh, dia udah langsung lurus tuh, udah langsung kelihatan klep. Dia mirip-mirip kayak di intake juga ya, jadi bisa diintip. Karena kalau yang normalnya itu dia biasanya belok-belok dikit ya. Kalau ini beda.
bisa menjadi salah satu faktor pendukung akselerasi juga nih untuk posisi pembuangan exhaust. Ini sudah kita bersihin juga di bagian sehernya, jadi udah diukur ya, udah kita bersihin. Tinggal proses rakit-rakit, ini udah dibersihin juga semuanya, part-partnya, baut-baut, pelatuk dan lain-lainnya, ecunya. Sama tambahan juga deh berarti buat teman-teman nih. Di sini kan kita juga menyediakan jasa porting ya. Nah, tapi kalau untuk misalkan ecu standar kita sebenarnya 50-50 brother ya. Tapi lebih ke arah mending kalau misalkan ecu masih standar itu nggak usah porting deh, mending main di akselerasi aja. Itu ganti noken, ganti perklet atau main kirian ya. Karena itu pengaruhnya juga langsung bisa ke ecu. Nanti bisa jadi teman-teman kalau misalkan belum mau upgrade ecu tapi porting, itu bisa jadi motor ada sedikit gejala, entah itu berbet atau nembak-nembak ya. Nah, kalaupun emang dipaksa mau diporting di kita, itu biasanya kita juga portingnya kecil-kecil, tapi kan nanggung banget ya, sayang ya. Jadi diameternya kita nggak buka lebar-lebar banget. Seperti dari kasus juga Aerox ada barusan tadi admin nggak sempat liatin ya. Jadi dia porting untuk bore up brother ya, jadi itu diameternya gede banget deh, diameter portingnya, dan itu motor nggak enak banget. Aduh, tadi nggak sempat videoin ya. Tapi kalau nggak main porting, mending teman-teman ganti noken gitu-gitu deh, mending pakai akselerasi. Nah, itu tambahan deh buat teman-teman. Baru aja kita setting brother, motornya udah selesai nih. Nah, ini ownernya lagi mau coba. Ini kita pengerjaan sampai malam brother ya. Nah, biar kita kasih feel dulu nih ke dia nih, kira-kira masih ada yang kurang atau enggak. Kalau masih ada yang kurang kita mau lagi. Wah, azan dulu, azan. Oke, jadi ini motornya udah selesai brother. Sudah serah terima juga, pembayaran sudah selesai. Dan ini dia bareng sama temennya. Nah, ini ditemenin dari pagi. Ini juga Scoopy sempat bore up di kita ya. Bore up, throttle body, full paket lengkap dia. Thank you, thank you. Brings me to